Sutra Trata yang menakjubkan, Bab 22, Kepercayaan. Sun Fasyang Sutra Tratai episode 1798. Menerima kepercayaan dari Buddha dan mengembangkannya dengan sekuat tenaga. Apa yang disampaikan oleh orang suci adalah mempercayakan misinya, berharap orang-orang bisa menjalankannya secara terus-menerus untuk mencapai buah dan meramalkan kalau mereka pasti dapat berpadu dengan batinnya. Meski para murid memiliki keyakinan dan memberi kesaksian bagi Buddha, tetapi hanya setelah menerima kepercayaan dari Buddha, barulah mereka akan memikulnya dengan sekuat kemampuan. Pahami dengan sepenuh hati, pahami bahwa dalam kehidupan ini, segala sesuatu memiliki tanggung jawab. Kita menerima tanggung jawab yang diberikan kepada kita, apapun bentuk urusan, semuanya adalah tanggung jawab. Baik urusan besar maupun kecil, semuanya mengandung tanggung jawab. Jika kita memiliki rasa tanggung jawab, segala hal akan lebih mudah berhasil. Dan segala urusan akan terselesaikan dengan sempurna. Ini adalah prinsip yang pasti. Dengan mendengarkan dengan sepenuh hati, barulah kita bisa lebih jelas memahaminya. Ajaran Buddha seperti ini. Dan sebenarnya hukum di dunia pun demikian adanya. Akhir-akhir ini tahun 2020, meskipun disebut akhir-akhir ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Selama beberapa bulan terakhir, bisa dikatakan setiap hari orang membicarakan pandemi. Karena gelombang pandemi ini, seluruh dunia menjadi tidak nyaman. Jarak antar manusia menjadi semakin jauh, dan tidak ada kebebasan untuk keluar masuk. Setiap negara memberlakukan larangan. Di banyak negara bahkan ada batasan usia 65 tahun, di beberapa tempat 60 tahun. Mereka yang berusia di atas 60 tahun harus mematuhi aturan dan tidak boleh keluar dari rumah. Untuk bisa keluar rumah pun harus ada alasan yang jelas. Banyak negara telah menerapkan larangan ketat seperti ini. Filipina juga tidak terkecuali. Hukum di Filipina sangat ketat. Sekarang menghadapi gelombang pandemi ini telah memberi tekanan tidak terlihat pada orang-orang. Hati semua orang terasa pengap dan tertekan. Semua orang juga sangat takut. Ini telah menjadi suasana di hampir semua tempat di dunia. Karena larangan-larangan itu, kehidupan menjadi tidak bebas. Semua orang takut terhadap pandemi. Virus Corona 19 ini, ditambah lagi pemerintah juga memberlakukan larangan ketat. Sehingga kita semua sangat patuh dan taat. Tidak berani sembarangan beraktivitas di luar rumah, dan juga semua acara berskala besar telah dibatalkan. Hal ini terjadi di setiap negara. Masih banyak tempat di mana kehidupan belum kembali normal. Kelompok bodhisatwa di Filipina ini, mereka sangat sungguh hati. Dengan cinta kasih dan ketulusan, mereka dapat mengatasi kesulitan itu. Tetapi diri sendiri tetap berpegang teguh pada aturan dan mentaatinya dengan baik. Ketika mereka mengantar barang keperluan, selain perlengkapan, perlindungan, dan pencegahan pandemi, seperti pakaian pelindung, masker, dan sebagainya, dan banyak barang lainnya, digunakan untuk perawatan medis garis depan dan kantor polisi. Intinya adalah departemen publik yang berada di garis depan. Garis depan medis tentu saja merupakan prioritas utama. Namun, orang-orang miskin dan menderita juga perlu menjalani hidup dan membutuhkan perawatan. Jadi, selama periode ini mereka tidak menyerah, malah menambah jumlahnya. Karena kemiskinan pada gelombang ini, industri dan perdagangan juga terhenti. Banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga kehidupan menjadi sangat sulit. Filipina, sekelompok bodhisatwa ini juga sedang bersumbangsi. Awalnya perkiraan 60.000 bagian meningkat sampai 80.000 bagian. Ada kemungkinan melampaui 100.000 bagian. Mereka mendistribusikannya satu persatu. Jumlah yang didistribusikan mencukupi bagi mereka yang membutuhkan. Mereka dapat bantuan yang sangat besar.
Belakangan ini terus mendengar yang seperti ini. Thailand, Filipina, dan Indonesia, insan suci untuk semua yang kehilangan pekerjaan ini, asap dapur sudah tidak mengepul. Pemberian tepat waktu, jumlah yang diberikan kepada mereka sangat besar. Seperti yang terdengar, setiap kali datang menerima lebih dari 17 kilogram. Di dalamnya ada beras, ada minyak, ada gula, ada garam, dan banyak barang lainnya. Jika memanggul perbekalan puluhan kilo ini pulang, maka dia bisa hidup dengan aman selama sebulan. Hendak membawa barang-barang ini pulang, tahu masih ada bulan berikutnya. Masih ada bulan berikutnya lagi, yaitu bisa berturut-turut 3 bulan. Akan ada jumlah seperti ini. Dapat menerimanya 3 kali berturut-turut. Dibagi 3 bulan. Bulan ini terima, sudah gembira, tenang. Bulan berikutnya masih ada lagi yang akan diterima. Jika bulan depan masih menerimanya, mereka masih ada bulan berikutnya dan masih bisa tenang. Kita sudah mempersiapkan makanan 3 bulan untuk setiap keluarga. Tidak tega satu kali berikan kepada mereka. Bukan kita tidak rela, tapi karena mereka tidak ada tempat untuk menaruhnya. Karena rumah setiap orang miskin adalah sangat sederhana. Bahkan tempat untuk meletakkan beras yang akan mereka makan sudah tidak ada satu tempat pun yang aman. Bocor, tidak ada dinding atau penghalang, banyak rumah yang hancur. Jadi kita untuk sementara waktu membuat perbekalan mereka untuk 3 bulan menjadi 3 kali pembagian. Maka setelah mereka menerimanya, mereka datang dengan wajah muram. Setelah menerima dan mendengar mereka memikul beban tersebut, 17 kg barang bantuan dibawa pulang, wajah mereka pun menunjukkan senyuman. Melihat gambaran tersebut, orang yang sama masuk dengan wajah muram, saat keluar wajah tersenyum, sangat ceria. Barang terasa sangat berat, demikian pulang ke rumah. Perasaan yang demikian memang membuatnya menjadi ceria. Ini adalah insan suci. Hanya insan suci dapat berada di tempat tersebut. Di saat itu, demikian agar orang yang membutuhkan bantuan setelah berinteraksi langsung menjadi ceria. Dengan harapan bulan ini tidak perlu khawatir. Dan juga tahu bahwa bulan depan saya tidak perlu khawatir. Masih ada 2 bulan, tidak perlu khawatir. Keyakinan yang seperti ini, maka hanya bodhisatwa agar orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan penderitaan hidup dengan aman, hati tentram, hidup dengan tenang. Hal ini membuat orang sangat terharu. Saya merasa terhibur dan juga Filipina memang pada dasarnya sering terjadi bencana, angin topan, banjir. Belum lama ini tahun 2020 baru saja 1 gelombang angin topan, topan Fong Fong. Topan Fong Fong mencapai daratan, mengakibatkan bencana di tempat tersebut. Insan suci karena topan Haiyan, angin topan masa itu, beberapa tahun yang lalu, tahun 2013, angin topan Haiyan membawa bencana yang sangat parah di Tacloban, Ormoc, dan Palo. Saudara sekalian, jika Anda masih ingat waktu itu, setiap hari saya selalu membahas tentang Tacloban, Palo, dan Ormoc. Nama-nama ini disebut setiap hari, karena pada saat itu hendak memberikan bencana dan sedang meninjau kerusakannya. Bagaimana seharusnya insan suci memberikan bantuan bencana saat itu? Bagaimana cara melakukan survei, arah mana yang harus kita tuju? Baik itu untuk korban bencana atau kantor pemerintahan, di kabupaten, kota, wali kota, dan kota madya, kita harus berkomunikasi dengan mereka satu persatu, memahami mereka dan lain-lain, memahami korban bencana. Kita harus memberi mereka makan setiap hari. Ada orang yang menyelamatkan orang, ada orang yang diselamatkan, dan seterusnya. Suci di Taiwan juga membentuk tim konsumsi dan pergi ke tempat itu, seperti yang dilakukan Suci di Filipina. Kalau dipikir-pikir kembali, itu semua adalah sejarah yang sangat penting. Hidup ini sangat menyedihkan. Bencana pada waktu itu sungguh dahsyat. Topan kali ini juga dahsyat, namun tidak sebesar sebelumnya.
Tetapi orang-orang juga menderita sama banyaknya. Rumah-rumah hancur, dan masih saja orang miskin dan menderita yang terkena dampaknya. Mereka menghadapi begitu banyak penderitaan. Ada banyak keluarga yang sudah menghadapi kesulitan, baik itu karena cacat, menjadi tua dan kesepian, atau berbagai macam masalah lainnya. Setelah kejadian ini, insan suci kembali turun tangan membantu meringankan kerusakan akibat topan Fong Fong. Melihat pemandangan itu membuat orang bersedih. Yang kita ratapi tetaplah penderitaan. Suci telah ada selama lebih dari setengah abad. Sudah sangat sering melihat fenomena seperti ini. Berpikir bahwa dengan berlakunya waktu dapat mengurangi penderitaan manusia. Namun, semakin jauh jarak yang dijalani, melihat kondisi dunia ini, waktu yang sangatlah panjang ini berlalu begitu saja. Perjalanan juga menjadi semakin jauh. Apa yang saya lihat sepanjang perjalanan ini masihlah penderitaan yang sama dari banyaknya orang. Oleh karena itu, dalam gelombang ini, Filipina harus memulai lagi dan melanjutkan bantuan bencana. Saya sangat bersyukur mendengar tentang metode mereka dalam memberikan bantuan bencana alam dan bantuan darurat. Meski tidak tega untuk melihatnya, saya sangat tersentuh melihat semua orang terlibat aktif dalam bantuan bencana. Namun, gelombang pandemi ini telah berlangsung lama. Semua orang di masyarakat takut terhadap pandemi ini. Selain itu, negara tersebut memiliki larangan dan batas usia untuk keluar rumah. Orang yang berusia di atas 60 tahun tidak diperbolehkan keluar, apalagi berjalan-jalan. Oleh karena itu, karena keterbatasan usia, yang perlu kita lakukan adalah menggunakan kebijaksanaan dan pengetahuan berdasarkan pengalaman. Sebenarnya sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara menyesuaikannya dan bagaimana caranya memberi setiap saat. Saya melihat mereka melakukannya dan berhasil melakukannya dengan sangat baik. Ini adalah distribusi yang dilakukan selama pandemi. Sangat bersungguh hati. Insan suci tidak berhenti dan juga berhasil melakukannya. Sebenarnya banyak sekali cerita yang terlibat. Juga pergi ke komunitas Tatalon. Mendengar mereka berbagi kesan batin dari daerah ini, sangat banyak anak muda terlihat seragam biru putih. Ada cacing yang keluar, di antaranya ada 2 orang yang sangat kita kenal. Kedua orang ini digendong seseorang ketika mereka tiba di Hualien dari Filipina. Direktur Rumah Sakit Suci, Lin Sinrong, pergi ke airport untuk menjemput mereka. Ketika menjemput anak-anak, anak-anak ini digendong oleh 1 orang. Anak seperti apa mereka? Mereka adalah kembar siam, namanya Ci Ai dan Ci En. Kembar siam ini datang ke Hualien, mereka dipisahkan. Mungkin mudah untuk mengatakannya, namun pada saat itu, tenaga medis sangat merawat mereka. Selama beberapa bulan, terus-menerus memastikan bahwa mereka berdua sama-sama memiliki nutrisi yang cukup. Sehingga kedua anak ini, kembar siam ini, sekarang sudah menjadi 2 gadis cantik bak menara pualam. Demikian berdiri di depan di dalam foto. Mereka memakai seragam cacing. Wah, mereka sudah tumbuh dewasa. Kedua gadis ini pada saat itu adalah kembar siam. Sekarang sudah menjadi 2 anak gadis yang menarik. Di layar mereka berdua berdiri di sana. Mereka menyanyi dan memperkenalkan diri mereka. Mereka menyanyi lagu Karena Kita Adalah Satu Keluarga atau Biarkan Cinta Kasih Tersebar Luas. Mereka menyanyi di sana dengan bersuka cita. Ci Ai dan Ci En benar-benar sudah tumbuh dewasa. Di sana mereka juga terlihat dan terlibat dalam mempromosikan vegetarianisme dan juga mendedikasikan diri mereka bersama dengan Shuku dan Shepo untuk kegiatan suci. Sekarang semua orang berbagi bagaimana mereka mempromosikan vegetarianisme selama pandemi ini. Di semua negara telah mendengar kata-kata saya
dan telah mulai menerapkannya dengan mempromosikan vegetarianisme. Mereka harus mempromosikannya. Dengan demikian, para relawan suci kita di Filipina menyesuaikan diri. Di masa lalu, mereka tidak sepenuhnya vegetarian. Kini mereka juga harus membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Pada saat yang sama, mereka juga harus bersiap untuk mempromosikan vegetarianisme kepada anggota keluarga mereka dan mendedikasikan diri mereka untuk mempromosikannya keluar. Dalam proses ini ada banyak kisah mengharukan. Sungguh bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Jadi mereka juga berkata, mudah untuk membuat orang berbuat baik, tetapi sulit untuk membuat mereka menjadi vegetarian. Ya, itu sungguh tidak mudah. Tapi saya katakan kepada mereka, kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Kita harus gigih. Kalau ada kemauan, di situ ada jalan. Mendorong vegetarianisme bukanlah usaha jangka pendek, itu harus jangka panjang. Ini juga kisah yang mereka bagi, dan masih banyak lagi. Juga masih ada mereka sedang membagikan bantuan sebanyak lebih dari 3.000 bagian. Di hari itu demikian dibagikan. Sebenarnya mereka membaginya menjadi beberapa hari, semuanya sekitar 10.000 bagian. Mereka setiap kali adalah 3 atau 4.000 bagian. Demikian membagikannya. Masih ada bantuan biaya sekolah para siswa, kasus tunas baru, mereka terus tanpa berhenti. Karena kita tidak berhenti. Anak-anak yang menerima bantuan biaya sekolah juga digerakkan keluar. Karena yang berusia di atas 60 tahun tidak boleh keluar, oleh karena itu jumlah relawan menjadi berkurang. Biasanya orang-orang yang biasa kita bantu, anak-anak yang mendapat bantuan biaya sekolah, sekarang sudah ada yang sekolah menengah atas, ataupun yang sudah kuliah juga ada. Usia mereka sudah bisa datang membantu. Mereka sudah keluar. Ini adalah terlihat harapan. Dulu, saat masih kecil, kita mulai membantu mereka. Sekarang, meski masih sekolah, juga sudah besar. Ganti mereka bisa memikul beras, membantu membawa barang-barang bantuan. Ini kelihatannya juga sangat bersukacita. Meskipun waktu telah berlalu, namun seiring waktu, melihat anak-anak ini tumbuh dewasa, sudah berhasil, sungguh melegakan. Sekarang, mereka keluar untuk bersumbangsi tenaga. Jadi, tenaga yang terbesar, yang bisa mengangkut beras ke sana, banyak dari mereka adalah mahasiswa penerima beasiswa, yang keluar untuk membantu bekerja. Jadi setiap orang punya slogan yang sama. Selama beberapa hari berturut-turut bekerja, relawan senior bertanya kepada anak muda ini, apakah kalian terlalu lelah? Sangat lelah. Apakah kamu akan datang lagi? Kami akan berusaha sekuat tenaga. Misi mesti dicapai. Generasi muda ini sangat pemberani dan tidak takut bekerja keras. Mereka bertekad untuk mencapai misi. Inilah yang saya lihat dan dengar, khususnya saat mereka mengadakan upacara pemandian Rupang Buddha di suatu pulau yang jauh dari Manila. Upacara pemandian Rupang Buddha diadakan di Davao, di Pulau Mindanao. Sungguh mengharukan, karena ketulusan hati mereka, di tempat tersebut semuanya penganut agama Katolik. Upacara pemandian Rupang Buddha tahun ini, 2020. Setiap orang mempersiapkan pemandian Rupang Buddha di depan pintu rumah masing-masing. Meskipun ada gelombang pandemi ini, mereka telah mengungkapkan ketulusan hati mereka. Hampir di setiap rumah tangga berpartisipasi. Sungguh mengharukan. Mereka tidak memerlukan biaya apapun, tetapi sangat mengharukan. Misalnya, ada orang yang menanam jamur. Beliau mengambil jamur itu, sepotong demi sepotong, lalu menyatukannya. Setelah disatukan, disusun selapis demi selapis hingga terlihat seperti bunga teratai. Jamur itu terlihat seperti kelopak. Satu kelopak per kelopak jamur disusun, mengubahnya menjadi setangkai bunga yang sangat indah, seperti bunga peony. Mereka semua tidak memiliki uang,
Jadi mereka membentuk kelompok terdiri dari 9 orang, dan 9 orang itu bersama-sama menyulam sebuah potret, yaitu jejak langkah master. Seluruh gambar pada sampul itu mereka menyulamnya. Awalnya mereka berencana pada tahun ini, 2020, datang ke Taiwan untuk mempersembahkannya kepada master sebagai tanda terima kasih. Dalam kehidupan mereka, untungnya ada seci. Mereka dapat menenangkan tubuh, menenangkan batin, dan menenangkan kehidupan. Mereka telah tinggal di desa Seci selama 6 atau 7 tahun. Di sana mereka merasa sangat betah dan nyaman. Mereka semua saling memberi semangat satu sama lain. Seluruh desa dipenuhi oleh orang-orang baik. Hidup tentram dan kedamaian seperti itu sungguh membuat orang bersuka cita saat melihatnya. Keterampilan tangan mereka seperti menata jamur, sayur-sayuran. Mereka semua sungguh memiliki kebijaksanaan. Mereka menghias semuanya dengan indah. Untuk perayaan pemandian Rupang Buddha, menciptakan banyak momen yang sangat menyentuh hati. Para petani ini, terutama cinta kasih mereka, berkembang dan menyebar di seluruh desa. Ada satu petani di dalam desa itu memiliki sebidang tanah dan dengan sepenuh hati menanam sayur. Tahun ini, di tahun 2020, sayur-sayuran yang ditanamnya sangat bagus. Namun karena pandemi, mereka harus dikarantina. Meskipun mereka menanam sayur, mereka juga tidak bisa menjualnya di luar. Petani ini sangat risau, karena sayur-sayuran akan segera layu dan busuk, tetapi tidak bisa dijual keluar, sehingga ia khawatir kehidupannya akan bermasalah. Namun warga desa di sana berkata, "Jangan khawatir, kami semua akan membeli bersama-sama. Dengan uang patungan itu digunakan untuk membeli semua sayuran itu." Lalu, untuk apa membeli sayur sebanyak itu? Untuk dibagikan. Saat mereka melakukan pembagian bantuan, selain beras, minyak, garam, dan gula, mereka juga membagikan buah-buahan dan sayur-sayuran. Dengan begitu, setiap orang, setiap rumah tangga memiliki beras, minyak, dan juga sayuran untuk dimakan. Ini sungguh luar biasa. Dan pemerintahan mereka pun berkata ingin memberikan bantuan, ingin membantu. Membantu dengan apa? Dengan cara membagikan ayam. Relawan kita juga termasuk ke dalam daftar masyarakat miskin yang dibuat pemerintah. Pemerintah juga menangkap ayam untuk diberikan sebagai sumbangan. Insan Seci kita berkata, "Wah, ayam ditangkap. Namun kita sedang menggalakkan program vegetarian. Saya juga harus menjaga sila, tidak boleh membunuh." Jadi ada sangat banyak orang yang menerima ayam tersebut untuk dipelihara. Dia berkata, "Ayam ini akan kita pelihara." Pelepasan kehidupan. Para relawan Seci semakin mendekati semangat Seci. Cinta kasih mereka terhadap manusia, terhadap hewan, sudah begitu jelas. Jadi ayam yang diberikan oleh pemerintah akan pelepasan kehidupan oleh mereka dipelihara. Hal ini membuat orang menjadi tersentuh. Pemerintah pun juga merasa sangat luar biasa. Namun, di saat tersebut melihat mereka berubah dari yang memakan hewan menjadi bervegetarian, yang mana di saat pemerintah mengantar ayam hidup-hidup, mereka bisa mengubah roda dari makanan menjadi memutar roda dharma. Jadi mereka membawa kedamaian ke rumah serta keindahan dan kebaikan bagi komunitas mereka. Saya pun bisa tenang melihat komunitas masyarakat di sana. Jadi dengan keluarga yang stabil dan komunitas yang baik, saya merasa sangat bersuka cita saat memikirkan tempat ini. Pada saat ini, roda dari makanan untuk mempromosikan bervegetarian dan menangani masalah makanan, mereka harus memutar roda dari makanan dan juga memutar roda dharma seiring dengannya. Ada banyak hal yang mengharukan. Tapi kita harus tahu bahwa Buddha mengajarkan dharma agar dharma terus tumbuh di dunia. Masalah dunia adalah apa yang diajarkan Buddha sebelum ia memasuki parinirwana.
Ia mulai mempercayakan Dharma ke orang lain dan melakukan dengan penuh kepercayaan. Jadi kita harus sangat bersungguh hati dan melihat bagaimana Buddha mempercayakan Dharma. Kita bisa melihat ini dalam bab kepercayaan. Ini adalah bab ke-22 dari Sutra Teratai. Mari kita mulai membacanya. Pada ketika itu, Buddha Sakyamuni bangkit dari kursi Dharma, menampakkan kekuatan gaib besar, menggunakan tangan kanan untuk menyentuh bagian puncak kepala dari para bodhisattva mahasatwa yang tidak terhingga jumlahnya. Sutra Teratai bab 22, kepercayaan. Pada ketika itu, Buddha Sakyamuni bangkit dari kursi Dharma. Pada ketika itu, sehabis Buddha membabarkan bab kekuatan gaib, Buddha Sakyamuni bangkit dari kursi Dharma dalam stupa Prabhutaratna. Semua orang bersungguh hati. Dalam bab kekuatan gaib, Buddha dan para bodhisattva demi membantu semua makhluk untuk mengingat masa lampau, menyampaikan sutra yang begitu panjang, agar semua memiliki kenangan akan hal itu. Sekarang kita kembali ke kursi Dharma ini. Kembali di bawah pohon mestika, setelah semuanya duduk dengan baik, Buddha pun siap-siap untuk berbicara. Apakah kalian masih ingat suasana saat itu? Sekarang pada bagian sutra ini, semua sudah duduk dengan tertib. Bodhisattva dari tempat lain juga sudah datang. Para bodhisattva dari 10 penjuru telah hadir. Saat itu, apabila kita membayangkan kita seperti mengikuti rapat yang sangat panjang, lalu dikatakan, silakan istirahat melegakan pikiran sejenak. Jalan-jalan keluar dan kembali lagi 15 menit nanti. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Setelah semua duduk kembali, sudah beristirahat sejenak dan semuanya mengambil tempat masing-masing, barulah pembicaraan dilanjutkan. Maka inilah saatnya pada ketika itu semua telah berkumpul, duduk dengan baik dan menyesuaikan diri. Pembabaran Dharma dimulai kembali. Jadi, pada ketika itu, Buddha Sakyamuni bangkit dari kursi Dharma. Di saat itu disebut pada ketika itu. Pada ketika itu, Buddha Sakyamuni bangkit dari kursi Dharma. Pada ketika itu, sehabis Buddha membabarkan bab kekuatan gaib, Buddha Sakyamuni bangkit dari kursi Dharma dalam stupa Prabhutaratna. Pada ketika itu, sehabis Buddha membabarkan bab kekuatan gaib, Buddha Sakyamuni bangkit dari stupa Prabhutaratna. Bangkit dari tempat duduk dalam stupa tersebut. Kita dapat membayangkan dalam benak kita, ketika melihat semua orang sudah kembali dan duduk dengan tertib, Buddha mulai bersuara. Bersiap untuk bangkit dari tempat duduknya. Hendak berdiri dan berbicara, maka beliau pun bangkit dari tempat duduknya. Bangkit dari kursi Dharma artinya dari kekosongan dalam makna utamanya, Paramarta Sunyata, memunculkan penerapan dari kewelas-asihan yang tidak terbatas. Setiap tindakan Buddha adalah Dharma, tak satu pun yang bukan Dharma. Ingatkah tentang kekosongan dari segala fenomena Dharma sebagai tahta, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, kekosongan dari segala fenomena Dharma sebagai tahta. Kini disebutkan bahwa Buddha bangkit dari dalam stupa. Stupa, apa itu stupa benar-benar bangunan fisik? Dalam sutra itu hanyalah perumpamaan. Singkatnya, ini adalah cara menjelaskan bahwa Buddha bangkit dari tahta sehingga menggambarkan kekosongan dalam makna utamanya. Ketika duduk berarti melepaskan segala hal, batin menjadi kosong, melepaskan segalanya. Kini ketika semua orang telah berkumpul, Buddha berdiri dan bersiap untuk berbicara, sehingga memunculkan penerapan dari kewelas-asihan yang tidak terbatas, menampakkan kekuatan gaib besar, menggunakan tangan kanan untuk menyentuh bagian puncak kepala daripada para bodhisattva mahasatwa yang tidak terhingga jumlahnya.
Dengan satu tangan pada saat bersamaan menyentuh bagian puncak kepala daripada para bodhisatwa, makanya disebut kekuatan gaib besar. Mulai menampakkan kekuatan gaib besar. Saat Buddha berdiri tentu diikuti gerakan. Jadi, tangan kanan untuk menyentuh bagian puncak kepala dari para bodhisatwa mahasatwa yang tidak terhingga jumlahnya. Buddha mulai mengulurkan tangan kanannya, menyapa semua orang dengan kelembutan dan kehangatan. Jadi dengan satu tangan pada saat bersamaan menyentuh bagian puncak kepala daripada para bodhisatwa. Kata menyentuh merujuk pada tindakan Buddha menyentuh bagian puncak kepala para bodhisatwa mahasatwa. Bodhisatwa menghadap Buddha. Ini menjelaskan Buddha sebagai sosok yang lebih tua, senior, dan bodhisatwa adalah lebih muda. Jadi, sentuhan penuh kelembutan dan penghormatan di kepala adalah bentuk cinta kasih dari seorang senior kepada yang lebih muda. Bodhisatwa yang tidak terhingga merujuk pada para bodhisatwa sejumlah butiran debu pada ribu dunia yang muncul dari dalam bumi. Menggunakan tangan kanan melambangkan kebijaksanaan, sementara menyentuh bagian puncak kepala melambangkan kebijaksanaan sejati. Tangan kanan Buddha melambangkan kebijaksanaan sementara. Bagaimana Buddha mengajarkan Dharma di masa lalu yang disebarkan ke 10 penjuru dunia dengan menggunakan kebijaksanaan sementara, yakni dengan metode terampil untuk membimbing para makhluk, menyentuh bagian puncak kepala yang berarti menunjukkan kebenaran sejati. Tanganku menyentuh puncak kepalamu. Ini berarti kebenaran sejati. Tathagata mengajarkan jalan untuk membimbing orang-orang dengan tangan dari kebijaksanaan sementara. Para bodhisatwa mempraktikkan dan menerima jalan dengan bagian puncak kepala dari kebijaksanaan sejati, menggunakan tangan dari kebijaksanaan sementara untuk menyentuh bagian puncak kepala dari kebijaksanaan sejati. Menunjukkan sementara juga adalah sejati. Sementara dan sejati tidak mendua. Tathagata mengajarkan jalan untuk membimbing orang-orang. Menerima jalan, artinya mengajarkan dan membimbing. Jalan ini hendaknya ditapaki seperti itu. Menapaki jalan bodhisatwa, ini disebut sebagai kebijaksanaan sementara. Jika kamu ingin mencapai kebudaan, maka kamu harus mempraktikkan jalan bodhisatwa. Kebijaksanaan sementara. Para bodhisatwa mempraktikkan dan menerima jalan. Bodhisatwa juga menerima ajaran Buddha, maka disebut sebagai bagian puncak kepala dari kebijaksanaan sejati. Benar, Buddha memberikan pengajaran seperti ini. Beliau mengajariku, aku menerima ajaran beliau. Orang yang diajari disebut orang yang menerima ajaran. Menggunakan tangan dari kebijaksanaan sementara untuk menyentuh bagian puncak kepala dari kebijaksanaan sejati. Tangan Buddha yang terulur tidak secara harfiah menyentuh satu persatu. Kita harus menyentuhnya dengan batin. Ketika melihat tangan Buddha terulur, rasanya seperti kepala kita sendiri yang disentuh. Perasaan seperti ini, karena itu dikatakan menunjukkan sementara juga adalah sejati. Adalah metode terampil, juga disebut Dharma sejati. Sementara dan sejati tidak mendua. Sama-sama Buddha Dharma, sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu membimbing para makhluk. Yang terpenting adalah kesungguhan hati kita dalam menerima dan mempraktekannya secara nyata. Menyentuh bagian puncak kepala bagaikan seorang ayah di dunia memberkati kepercayaan pada anaknya dengan menepuk punggung dan memberitahukan maksudnya. Menyentuh kepala bagaikan seorang ayah di dunia memberikan petuah kepada anaknya. Jadi menyayangi anak dengan sepenuh hati, kemudian memberikan petuah dengan menepuk punggung dan menepuk punggungnya secara perlahan, memberitahukan Anda harus mengemban tanggung jawab. Pundak Anda harus mengembannya. Maknanya adalah demikian.
para bodhisatwa ingin menyebarkan sutra, maka Tathagata mempercayakannya pada mereka. Menasehati mereka untuk mendengarkan dengan cermat agar tidak pernah melupakannya. Makanya menjulurkan tangan untuk menyentuh bagian puncak kepala. Para bodhisatwa ingin menyebarkan sutra, maka Tathagata mempercayakannya kepada mereka, menasehati mereka untuk mendengarkan dengan cermat. Setelah para bodhisatwa yang menyebar luaskan Buddha Dharma di luar, sekarang mereka telah kembali. Buddha ingin memberikan petuah dengan benar dan tulus, sehingga mengarahkannya untuk mendengar dengan seksama, mendengarkan prinsip kebenaran sejati. Sejati merujuk kepada kebenaran sejati dan prinsip kebenaran. Anda harus mendengarkannya dengan baik, sehingga agar tidak pernah melupakannya, kita tidak boleh melupakan apa yang kita dengar. Ketika mendengarkan, harus mengukirnya di dalam batin. Makanya menjulurkan tangan. Beliau menjulurkan tangan, kemudian menyentuhnya. Kita harus mengingat. Menepuk bahu dan punggung, harus mengingat dan mengembannya dengan baik. Menggunakan tangan untuk menyentuh bagian puncak kepala dari para bodhisatwa yang tak terhingga jumlahnya, artinya Buddha memiliki tangan yang tak terhingga jumlahnya. Menyentuh bagian puncak kepala secara bersamaan, artinya jumlah tangan dari Buddha juga pada saat bersamaan tidak terhingga jumlahnya. Maka disebutkan menampakkan kekuatan gaib besar. Menggunakan tangan untuk menyentuh bagian puncak kepala dari para bodhisatwa yang tidak terhingga jumlahnya. Ini merupakan sebuah perumpamaan yang artinya Buddha memiliki tangan yang tidak terhingga jumlahnya. Semua orang harus memiliki perasaan yang demikian. Menyentuh bagian puncak kepala secara bersamaan, artinya jumlah tangan dari Buddha juga pada saat bersamaan tidak terhingga jumlahnya. Setiap orang dapat merasakannya. Maka saya juga menerima uluran tangan Buddha untuk menyentuh kepala, menepuk pundak, memohon dan mempercayakan kepada saya. Saya harus memiliki tanggung jawab, sehingga sangat banyak semua orang harus bertanggung jawab. Lagi pula, puncak artinya paling atas. Ketika para Buddha menyerahkan sesuatu, akan menyentuh bagian puncak kepala sebagai bentuk mempercayakan pada mereka. Sekarang Buddha ingin mempercayakan Dharma, menakjubkan dan tiada tara pada mereka. Makanya menyentuh bagian puncak kepala yang paling dimuliakan dan tiada tara. Kemudian lagi, puncak artinya paling atas. Ketika para Buddha menyerahkan sesuatu, telah mengajarkan dan menyerahkannya pada kita. Kita harus menerimanya dengan tulus. Inilah arti dari menyentuh bagian puncak kepala sebagai bentuk mempercayakan pada mereka. Sekarang Buddha ingin mempercayakan Dharma menakjubkan dan tiada tara pada mereka. Sekarang yang hendak dipesan pada kamu adalah Dharma menakjubkan dan tiada tara, yaitu Sutra Teratai. Sutra Teratai adalah ajaran bodhisatwa yang diajarkan di dunia, Dharma sejati yang paling halus dan menakjubkan. Makanya menyentuh bagian puncak kepala yang paling dimuliakan dan tiada tara. Ini semua harus melihatnya dengan baik. Lihat baik, memikirkannya dengan jelas. Dharma, apakah kita ada meresap dalam batin? Apakah kita ada mulai bertanggung jawab? Menangani setiap urusan kita harus bertanggung jawab. Urusan yang kita dapati bila tidak bertanggung jawab, tidak akan dilakukan dengan benar. Sehingga kita dengan hati yang bertanggung jawab, mendengar bait sutra ini sudah dapat dipahami seperti gelombang ini, pandemi itu. Lihatlah bodhisatwa dunia. Walaupun setiap orang sangat takut, sangat tegang, sekelompok bodhisatwa ini berani giat bersemangat. Mereka juga mengemban tanggung jawab, membagi bantuan demi orang yang menderita. Begitu bantuan diberikan, setiap kali ada ribuan paket, beberapa kali puluhan ribu paket, 100 ribuan paket.
seperti insan suci di Thailand juga melampaui ratusan ribu paket. Sekarang, insan suci Filipina juga masih terus membagikan bantuan. Singkat cerita, inilah tanggung jawab yang dititipkan. Mereka mengembangkan cinta kasih yang paling sejati untuk bersumbangsi bersamaan. Demi hal ini, bodhisatwa, mereka sungguh-sungguh mengemban tanggung jawab di dunia, sehingga semua senantiasa bersungguh hati.